Oke, pada saat ini kita masuk dalam bab 11 yaitu the value adding conglomerates atau penambahan nilai dari konglomerat. Kinerja konglomerat. Apa sebenarnya definisi dari konglomerat? Konglomerat adalah suatu perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di berbagai macam bidang usaha. Pada awal tahun 1960-an sampai 1970-an, perusahaan seperti Textron, Teledyne, Leighton Industry, and ITT menjadi sangat terkenal dan merupakan saham yang panas di pasar. Bahkan CEO mereka menjadi seperti selebriti karena pergerakan dari perusahaan berupa tanggung jawab CEO dan ini mempengaruhi ekonomi secara luas. CEO seperti Henry Singleton dari Teledyne, Harold Gini dari ITT, semuanya terkenal dan topik mengenai mereka, mengenai aktivitas sehari-hari mereka menjadi sangat diperbincangkan publik. Dan bagaimana strategi keuntungan dari perusahaan konglomerat? Perusahaan konglomerat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara memperdagangkan strategi price to earning atau harga untuk pendapatan yang lebih tinggi daripada pasar. Di bawah logika ini, perusahaan konglomerat bisa mendapatkan $20 nilai saham untuk setiap dolar pendapatan yang dihasilkan, sedangkan perusahaan yang dibeli hanya bisa mendapatkan $10 dari nilai saham. Ini merupakan perbandingan yang sangat jauh. Jadi perusahaan induk yang memiliki keuntungan yang lebih besar dari segi pendapatan. Perusahaan konglomerat pun berusaha untuk memonopoli suatu ladang rantai usaha. Di sini perusahaan konglomerat dapat mengambil untung yang lebih tinggi. Namun, fokusnya tidak pada penambahan nilai, melainkan menguasai pasar yang ada dan memfokuskan untuk membuat perusahaan induk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagaimana keberlangsungan perusahaan konglomerat? Pada tahun 1980-an, para konglomerat mulai dibongkar karena beberapa hal terjadi. Pertama, para pendirinya mulai pensiun dan penerus dari perusahaan tersebut tidak bisa memanajemen perusahaan tersebut dengan baik sehingga banyak perusahaan yang menurun kualitasnya. Ketika perusahaan menurun, otomatis harga saham dari suatu perusahaan konglomerat jatuh. Para pengambil alih perusahaan atau para pembeli saham akan masuk dan mengambil posisi di saham. Perusahaan akan bubar karena kesalahannya sendiri atau para pengambil hal ini yang akan membuat perusahaan itu jatuh dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Salah satu contoh studi kasus dapat kita lihat dari perusahaan konglomerat Hanson Trust and British Tire and Rubber Company atau BTR membeli saham dari perusahaan yang membuat kesalahan, yaitu perusahaan ITT. Mereka menilai perusahaan ITT salah memanajemen perusahaannya dan mereka membeli saham dari perusahaan ITT dan ketika sahamnya mulai naik, mereka menjualnya kembali. Nah, namun berjalannya waktu, perusahaan konglomerat mulai memudar karena semakin sulit menemukan aset yang undervalue seperti kasus perusahaan ITT. Dan pada saat inilah masa kebangkitan perusahaan ekuitas swasta yang bersaing untuk aset yang sama. Inti dari semua ini, jika konglomerat atau perusahaan konglomerat tetap bersinergi untuk menambahkan nilai dari suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaannya, maka perusahaan konglomerat tersebut bisa eksis dan tidak akan memudar. Studi kuantitatif kinerja. Sejak analisis histori Chandler 1962, para pakar strategi telah mempelajari kinerja keuangan berdasarkan berbagai jenis strategi dan struktur keberagaman produk. Namun ketika kita melihat pada periode waktu selama masa kejayaan Hanson Trust dan BTR, tidak ada pembuktian seputar hubungan antara diversifikasi atau keberagaman produk dengan kinerja perusahaan. Kurangnya pembuktian ini dilandaskan dengan ditinjau dari berbagai literatur penelitian yang ada. Dan hal ini disampaikan oleh Nipa, Pidun, dan Rapner 2011. Namun ada juga beberapa pendapat dari para pakar atau para pengamat seperti Hiba dan kawan-kawan tahun 1988 menyimpulkan jika suatu perusahaan konglomerat terlalu banyak keanekaragaman produk atau jenis usaha yang ditawarkan dapat menyebabkan disekonomis atau sulit dikelola. Begitu juga dengan Dunas dan Richardson tahun 1982 menyatakan bahwa yang optimum adalah sekitar 3-4 jenis industri atau model bisnis. Buktinya memang tidak berlebihan atau tidak memiliki bukti yang jelas. Namun mereka menegaskan ini mungkin awal dari sebuah konsensus atau awal dari sebuah pembuktian yang lebih realistis.
Namun ada juga beberapa pendapat dari para pakar atau pengamat yang memiliki pendapat yang jauh berbeda dengan para ahli yang tadi. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama adalah Boston Consulting Group atau BCG. Dia menegaskan bahwa analisis kinerja keuangannya sendiri menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kinerja diversifikasi rendah atau tinggi. Setiap beberapa tahun, BCG menegaskan bahwa dia menganalisa ulang database dari 300 perusahaan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Dan ketika dia memplot pembagian total pemegang saham relatif atau relatif total shareholder returns terhadap jumlah bisnis dalam portofolio perusahaan, ia tidak menemukan adanya hubungan dari antara itu. Kemudian yang kedua adalah analisis dari Bain & Company. Mereka memiliki sudut pandang lain dari melihat masalah ini. Mereka menyatakan bahwa 78% dari perusahaan yang berkinerja tinggi memiliki bisnis inti tunggal atau dia memiliki fokus usaha tertentu sebagai main course-nya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah analisis dari McKinsey. Dia memiliki sudut pandang lebih terhadap progres dari suatu perusahaan tersebut. Dia menyimpulkan bahwa ketika awal siklus hidup perusahaan memiliki pertumbuhan yang cepat, itu adalah hal yang bagus. Tetapi ketika di suatu perjalanan perusahaan tersebut memiliki siklus pertumbuhan yang melambat, maka dia menyarankan untuk diversifikasi moderat akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Singkatnya, ada banyak penelitian tentang hubungan antara strategi diversifikasi atau keberagaman produk dan kinerja ekonomi. Banyak penelitian mencapai kesimpulan yang berbeda-beda dan sulit untuk digabungkan dan sulit untuk dibandingkan. Kesimpulan dari studi ini hanya berupa rata-rata pendapat dan kasus yang dapat ditemukan dalam analisis sampel yang besar. Jika kita melihat distribusi kinerja perusahaan konglomerat, kita akan menemukan bahwa sebagian besar perusahaan tersebut berkinerja buruk pada pasar. Namun, kita juga dapat menemukan beberapa perusahaan konglomerat yang bisa mengungguli pasar. Ini tentu tergantung terhadap inovasi dari perusahaan tersebut dan juga kinerja atau manajemen yang diberikan oleh perusahaan konglomerat tersebut. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Rongwibawa dari kelompok 4. Akan menjelaskan tentang Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerasi yang berada di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, yang memiliki banyak perusahaan yang didirikan pertama kali oleh Oliver Chase pada tahun 1839. Memiliki portofolio paling beragam dan menambahkan nilai paling sedikit ke portofolio itu adalah dan juga Berkshire Hathaway ini memiliki 55 anak perusahaan di semua jenis industri. Portofolio itu diatur sederhana mungkin dengan melapor langsung kepada ketua dan wakil ketua yang sekarang dijabat oleh Warren Buffett dan Charlie Munger. Buffett memberikan gaya manajemennya sebagai salah satu turun tahta. Bisnis inti dari Berkshire Hathaway adalah asuransi. Buffett dan Munger telah menyerahkan bisnis asuransi kepada manajer profesional. Mereka berinvestasi seperti perusahaan lainnya dalam berbagai instrumen keuangan. Tetapi mereka juga membeli seluruh perusahaan ketika ada kesempatan. Mereka selalu berinvestasi dalam aset yang undervalue. Keuntungan kompetitif Berkshire Hathaway yang sekarang adalah akses ke peluang investasi yang tidak dimiliki orang lain. Selanjutnya, General Electric merupakan
sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa di Amerika Serikat yang bermarkas di New York dan didirikan pada tahun 1890 oleh Thomas Edison. Inti dari strategi General Electric adalah penciptaan bakat dan mobilitas di seluruh perusahaan. General Electric menyediakan bakat, teknologi, dan keterampilan praktik terbaik dan ide yang unggul untuk semua bisnisnya. Bisnis General Electric mendapat untung dari fokus perusahaan dan infrastruktur pada saat negara-negara pasar berkembang berinvestasi dan infrastruktur mereka sendiri. General Electric belajar bagaimana menerapkan dan memperoleh keuntungan dari inisiatif perusahaan. Proses inisiatif perusahaan dimulai pertama kali pada tahun 1987 ketika Jack Welch melihat proses tersebut sebagai tantangan bagi seluruh perusahaan. Untuk memperbarui diri secara strategis, inisiatif pertama adalah globalisasi. General Electric difokuskan terutama pada ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Dari pendapatan global telah diubah menjadi pembelian global, perekrutan global, dan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi selera lokal. Oke, dan selanjutnya anak perusahaan General Electric itu contohnya seperti General Electric Digital, General Additive, General Capital, General Aviation, dan General Healthcare. Dan masih ada banyak anak perusahaan dari General Electric. Sekian dari saya. Danaher Corporation adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri manufaktur. Pada tahun 1984, Stephen dan Michelle Rahel telah membentuk Danaher dengan berinvestasi di perusahaan manufaktur yang under value. Rales bersaudara membangun Danaher dengan menargetkan perusahaan milik keluarga dan swasta dengan merek mapan, teknologi eksklusif, pasar mangsa yang tinggi, dan memiliki ruang untuk peningkatan kinerja operasi. Pada tahun 1986, Danaher terdaftar sebagai perusahaan Fortune 500 dan memegang sekitar 600 perusahaan kecil dan menengah. Rata-rata terdapat 12 perusahaan yang terakuisisi per tahunnya. Akuisisi terkonsentrasi di 4 bidang, yaitu komponen presisi, otomotif dan transportasi, instrumentasi, dan produksi ekstrusi. Sistem bisnis Danaher. Sebelumnya Danaher menerapkan sistem produksi Toyota atau TPS. Begitu melihat dampak positif yang begitu besar, Rales bersaudara memerintahkan semua bisnis manufaktur di portofolionya dikonversikan ke proses manufaktur TPS dan nilai-nilai di dalamnya. Berdasarkan pengalaman ini, strategi nilai tambah Danaher pun lahir. Danaher telah menciptakan Danaher Business System atau DBS, yaitu sistem produksi sendiri yang dilengkapi dengan metodologi untuk menjalankan perusahaan manufaktur. Dimulai dengan kepuasan pelanggan, menyelesaikan perawatan dengan cara mengolah vendor. Perusahaan akan mengakuisisi perusahaan manufaktur yang baik, mengubah mereka dengan memperkenalkan DBS, menciptakan manufaktur yang menguntungkan bagi perusahaan, dan terus meningkatkannya. Danaher telah menambahkan proses penjualan dan fungsi pendukung sehingga menciptakan proses pengembangan produk yang dipercepat. Dengan ini diharapkan setiap bisnis dapat mengadopsi praktik DBS dengan baik dan berkontribusi dengan sendirinya. Berikut adalah struktur organisasi Danaher. Strategi portofolio di Danaher telah berubah menjadi model campuran. Awalnya semua bisnis berdiri sendiri dalam portofolio. Pada pertengahan 1990, mereka mulai dikumpulkan ke dalam segmen bisnis.
Akuisisi sekarang dilakukan untuk menambah segmen. 5 segmen bisnis seperti pada struktur organisasi memuat yang pertama ilmu hayati dan diagnostik, yang kedua dental, yang ketiga lingkungan, yang keempat teknologi industri, dan yang terakhir pengujian dan pengukuran. Dalam struktur ini, setiap lini bisnis ada headquarters. Dan setiap headquarters memiliki tim pengembangan bisnis, organisasi keuangan, tim hukum, dan fungsi pendukung lainnya. Sumber daya ini memperdayakan Vice President dan Presiden senior untuk mengusulkan akuisisi dalam industri mereka, serta membuat keputusan operasional tentang anak perusahaan mereka sendiri. Tim integrasi lintas fungsi ini dibentuk dengan tujuan yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip DBS dan diperdayakan untuk membuat keputusan operasional orang dan produk. Selanjutnya adalah Illinois Tool Works atau ITW. ITW adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang berfokus pada manufaktur produk dan peralatan industrial. Segmennya antara lain industri packaging, power system dan elektronik, transportation, konstruksi produk, food equipment, polimer dan fluid, dan decorative surface. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1912 oleh Byron Lee Smith, sama seperti Danaher yang dikenal sebagai investor. Mereka juga mengakuisisi bisnis manufaktur kecil dan meningkatkannya. ITW terkenal karena penerapan ketat terhadap aturan 80/20 atau prinsip Pareto, di mana 20% dari produk perusahaan dan pelanggan menghasilkan 80% dari pendapatan dan laba. Prinsip Pareto ini berfokus pada dua manfaat utama, yaitu dampak maksimal dari uang yang dihabiskan untuk melayani pelanggan dan kesadaran yang lebih besar akan kebutuhan pelanggan di tingkat unit kecil. Seperti kebanyakan konglomerat akuisisi lainnya, ITC juga telah menyempurnakan proses akuisisinya. Mereka mencari manufaktur kecil yang sebagian besar tidak memiliki pewaris untuk menjalankan bisnisnya dan kemudian dikonversikan menggunakan prinsip Pareto. Seperti Danaher, ITW melakukan uji kelayakan secara menyeluruh. Para ahli akan memeriksa kandidat yang diakuisisi dengan menentukan berapa banyak perbaikan yang akan dihasilkan dari penetapan aturan Pareto. Jika target perusahaan terpenuhi, maka proses akan terus berlanjut. Berikut adalah struktur organisasi ITW. Dalam struktur ini, ITW memiliki nilai tambah, yaitu pusat teknologinya. Bagian dari pusat ini adalah untuk mengelola 12.000 hak paten perusahaan dan penggunaannya secara internal dan eksternal. Bagian Research and Development dari pusat tersebut bekerja sama untuk mendukung program inovasi unit bisnis. Program ini menawarkan layanan konsultasi internal tingkat lanjut. Pusat teknologi ini juga membangun kompetisi di bidang seperti proses teknologi, prototipe, simulasi, dan material canggih yang banyak digunakan oleh industri. Sinergi. Definisi dari sinergi. Sinergi berarti bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai lebih daripada pemisahan. Dua organisasi yang bekerja bersama menghasilkan nilai lebih signifikan daripada gabungan nilai masing-masing. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, sinergi juga dapat terjadi pada tingkat individu atau divisi. Perusahaan dapat menciptakan sinergi dengan menggabungkan produk atau pasar. Misalnya, produsen pasta gigi menawarkan produk sikat gigi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kerjasama antara pengembang dengan pemasar dalam mengembangkan web adalah contoh lain. Pemasar mengembangkan pesan yang komunikatif dan menarik, sementara pengembang menerjemahkannya ke dalam program. Akibatnya, mereka tidak hanya membuat konten kreatif tetapi juga komunikatif. Itu membuat semakin banyak pengunjung web. Sinergi sering melibatkan dua entitas atau bagian dengan sumber daya atau kemampuan yang saling melengkapi.
Ini kemudian membawa manfaat timbal balik, terutama ketika kerjasama atau kegiatan mendukung tujuan yang sama. Secara umum, sinergi menciptakan nilai tambah dan memungkinkan pengembalian yang lebih tinggi dari yang pertama, penghematan biaya. Misalnya, produsen dapat mengurangi biaya membangun jaringan distribusi dengan mengakuisisi distributor. Kedua, peluang pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan internasional sering berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk meraih peluang pertumbuhan. Mereka kemudian membentuk usaha patungan. Ketiga, posisi pasar yang lebih kuat. Perusahaan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi produk lengkap. Akuisisi ini memungkinkannya untuk memperluas penawaran produknya. Akibatnya, itu bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang bisa mereka lakukan secara mandiri. Keempat, kompetensi yang diperkuat. Misalnya, pembentukan tim dari divisi pemasaran, produksi, dan penelitian dan pengembangan. Pembentukan tim meningkatkan efektivitas dengan berbagai persepsi, dengan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Membentuk tim dengan beragam pengetahuan akan menghasilkan lebih banyak ide, solusi lebih kreatif, peningkatan penerimaan keputusan oleh anggota kelompok, dan yang keenam, manfaat finansial. Menjadi lebih besar mengurangi biaya modal karena ketika meminjam uang, perusahaan membuat premi yang lebih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan kekayaan intelektual. Sesuai judulnya adalah memanfaatkan kekayaan intelektual. Intelektual sendiri memiliki arti, yaitu suatu pemanfaatan kecerdasan kreativitas untuk belajar atau bekerja dalam menghadapi suatu permasalahan. Di sini kita mengambil dua contoh perusahaan yang memanfaatkan intelektual. Yang pertama itu adalah perusahaan Armani dan yang kedua adalah perusahaan Alfa Laurent. Kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang desain fashion. Intelektual mereka adalah desain fashion. Dan yang dimaksud konsentrasi dari perusahaan ini di bidang desain fashion. Terus kita dapat mengetahui keuntungan perusahaan yang memanfaatkan intelektual. Yang pertama itu keuntungannya adalah dapat membantu perusahaan untuk mencapai target dengan cepat. Yang artinya dalam satu perusahaan itu memiliki intelektual atau konsentrasi di bidang tersebut. Dengan konsentrasi yang mereka miliki, mereka akan lebih meningkatkan profit dari perusahaan mereka karena bahasanya hanya mereka yang memiliki atau ahli di bidang tersebut. Nah, dan yang kedua itu ada keuntungannya dapat mengembangkan perusahaan sesuai bidang. Di sini perusahaan akan cepat berkembang karena dengan intelektual yang mereka miliki, mereka akan dapat berkembang dengan bidang mereka sendiri. Dan yang ketiga itu dapat menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan. Nah, di sini kita dapat mengartikan perusahaan yang memiliki intelektual sendiri itu akan mendapatkan nilai plus. Jadi di perusahaan lainnya tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Hanya perusahaan yang memiliki intelektual itu yang bisa di bidang tersebut. Kita mengambil contoh dari perusahaan Armina tadi. Perusahaan Armina itu berhasil mengembangkan perusahaan dari bidang desain fashion menjadi toko furniture di Italia dan terus berkembang sekarang menghasilkan hotel desain di Burj Khalifa. Nah, dengan intelektual perusahaan Armina yang mereka miliki tadi, mereka bisa berkembang secepat itu dan dari desain fashion bisa berhasil ke desain hotel. Selanjutnya itu ada perusahaan Walt Disney. Perusahaan Walt Disney ini termasuk perusahaan yang memanfaatkan intelektual.
Walt Disney sendiri memiliki beberapa divisi untuk mengembangkan di bidang mereka masing-masing. Kita dapat melihat sesuai struktur di atas, mereka ada di divisi interaktif media, media jaringan, konsumen produk, waktu stasiun, taman dan resort, Disney Studio dan internasional. Nah, di sini kita bisa lihat interaktif media ini contohnya Disney.com atau ESPN.com. Mereka bisa konsentrasi di bidang itu sendiri. Beda dengan divisi Disney Studio. Disney Studio itu memiliki job desk itu seperti membuat teater, grup musik, membuat film seperti Marvel Studio dan yang lainnya. Kita dapat melihat dari gambar di atas. Nah, selanjutnya Walt Disney sendiri itu sudah berkembang organisasi yang menjadi bentuk bintang organisasi yang sepenuhnya sejalan agar tujuan bisnis mereka dapat terukur beserta tercapai sesuai keinginan perusahaan tersebut. Kita bisa lihat dengan gambar di atas organisasi struktur yang berbentuk dalam bintang. Di situ ada artinya keterkaitan antar setiap aspeknya. Pertama, struktur itu berkaitan dengan strategi. Nah, di setiap strategi itu pasti menghadapi proses. Di proses itu, di situ ada aspek rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat itu adalah rakyat itu sebagai target marketing dari Walt Disney sendiri untuk mencapai hadiah tadi. Hadiah itu seperti pencapaian dari suatu perusahaan tersebut. Itu yang dinamakan model bintang untuk organisasi. Saya di channel Fitri akan menjelaskan mengenai sinergi melalui solusi. Pada tahun 1995, IBM memimpin ketika Lou Gerstner berkomitmen perusahaan untuk strategi server, perangkat lunak, layanan, solusi, dan standar. Dia melihat bahwa perangkat keras menjadi komoditas dan margin runtuh, sementara perangkat lunak dan layanan tumbuh. Karena adanya pergeseran ke perangkat lunak dan standar, semua peralatan IT pelanggan, peralatan telekomunikasi, mesin radiologi, dan sebagainya dapat bekerja sama. Perusahaan seperti IBM, Ericsson, GE, dan Siemens semua mulai mengintegrasikan produk mereka dengan perangkat lunak dan menawarkan solusi. Hal ini menyebabkan pelanggan senang dan mendapatkan nilai tambah dan mengalihdayakan integrasi ke pemasok mereka. Salah satu contoh perusahaan lain yaitu Johnson Control digunakan untuk menyediakan kursi mobil untuk perusahaan mobil. Sekarang ia menyediakan seluruh modul interior yang dapat dimasukkan ke dalam bodi mobil. Ada beberapa perusahaan yang biasanya perusahaan B2B yang menjadi penyedia solusi. Tantangan bagi penyedia solusi adalah menyatukan semua unit bisnisnya. Jika solusi mengharuskan produk dan layanan bekerja sama untuk pelanggan, unit bisnis yang merancang dan memproduksi produk dan jasa tersebut juga harus bekerja sama. Mendapatkan unit bisnis untuk bekerja sama sebagian besar merupakan tantangan desain organisasi. Berikutnya, strategi portofolio IBM telah berkembang sejak era baru dimulai pada tahun 1995. Gerstner pertama kali memimpin perubahan arah dari desktop dan server klien ke internet dalam strategi yang disebut komputasi jaringan sentris. Ketika Sam Palmisano mengambil alih pada tahun 2002 sebagai CEO, ia membangun strategi sentris jaringan dengan menambahkan strategi bisnis on demand yang memanfaatkan komputasi grade dan perangkat lunak sebagai layanan. Selanjutnya, IBM merangkul model komputasi yang meresap dengan strategi Smart Planet, sebuah kampanye untuk menempatkan sensor dan mikroprosesor ke dalam segala hal. Strategi portofolio. Pada strategi portofolio dijelaskan bahwa IBM telah keluar dari bisnis dengan pertumbuhan rendah, margin rendah, dan berinvestasi kembali dalam bisnis layanan dan perangkat lunak dengan pertumbuhan tinggi dengan margin tinggi. Misalnya, pelanggan secara konsisten meminta router Cisco daripada IBM. Jadi IBM menjual bisnis routernya ke Cisco dan sebagai gantinya menerima kontrak untuk melayani perangkat keras Cisco. IBM berinvestasi dalam bisnis perangkat lunak dan layanan seperti intelligent business, data dan analitik, dan perangkat lunak virtualisasi.
Antara tahun 2000 dan 2012, ia membuat lebih dari 140 akuisisi dan melihat margin dan keuntungannya tumbuh dari 12% dan 10,2 miliar dolar pada tahun 2000 menjadi 22% dan 17,6 miliar dolar pada tahun 2012. Pada strategi portofolio ini terdiri atas dua strategi, yaitu strategi Business on Demand dan strategi Smart Planet. Pertama, strategi Business on Demand atau bisnis sesuai permintaan. Palmisano sebagai CEO IBM dan timnya meluncurkan Business on Demand. Business on Demand ini dimunculkan karena terdapat 3 faktor, yaitu pertama, internet telah menjadi infrastruktur bisnis dunia dan fitur yang mapan dalam bisnis, sehingga segala macam transaksi komersial dan layanan publik disampaikan melalui internet. Kedua, adanya komputasi grid atau komputasi utilitas yang sudah menjadi kenyataan. Adopsi yang lebih tinggi dari standar terbuka dan perangkat lunak virtualisasi membuat interoperabilitas antar komputer menjadi lebih banyak. Dan yang ketiga, pelanggan mulai menggunakan perangkat lunak sebagai layanan. Daripada membeli atau melisensikan produk seperti perangkat lunak sistem manajemen hubungan pelanggan CRM dari Oracle, pelanggan dapat menggunakan sistem CRM Salesforce.com dan menggunakannya hanya sebanyak yang mereka butuhkan. Konvergensi ini mendorong terbentuknya konsep business on demand. IBM melihat peluang besar dalam konvergensi ini. Pertama, adanya konversi pusat data pelanggan. Banyak pelanggan memiliki server dari perusahaan yang berbeda, sehingga IBM dapat mengkonsolidasikan semua server ini dengan lebih sedikit, yang lebih kecil, dan kemudian menambahkan perangkat lunak virtualisasi agar semuanya berfungsi dalam jaringan yang terpadu. Kemudian IBM juga melihat peluang baru dalam proses bisnis pelanggan. Banyak pelanggan telah menarik proses transaksi intensif mereka dari keuangan, SDM, pengadaan dan layanan pelanggan dan mengumpulkannya ke dalam unit layanan bersama. Langkah awal yang dilakukan adalah akuisisi unit konsultan PricewaterhouseCoopers yang membawa 30.000 konsultan dengan pengetahuan bisnis untuk merancang dan menjalankan proses bisnis. Itu juga membawa hubungan dengan manajer senior di pelanggan. Keputusan pembelian BPT dibuat bersama oleh CEO pelanggan tradisional IBM dan eksekutif bisnis yang bertanggung jawab atas proses bisnis. IBM juga akan membawa beberapa talenta R&D yang lebih fokus pada proyek layanan. Langkah kedua yang dilakukan itu akan menjadikan proyek untuk mendesain ulang dan meningkatkan proses bisnis pelanggan menggunakan pengetahuan bisnisnya dan teknologi komputasi grid baru. Ketiga, pelanggan dapat memilih untuk menjalankan prosesnya sendiri atau mengalidayakannya ke IBM. Upaya besar yang sedang berjalan di IBM adalah untuk mengurangi konten tenaga kerja dari layanan. Untuk menyelesaikan transisi strategis, IBM membuat beberapa perubahan lain. Pertama, untuk menciptakan skala yang menempatkan proses bisnisnya sendiri di unit outsourcing proses bisnisnya. Kedua, strategi Smart Planet. Strategi Smart Planet merupakan hasil dari model komputasi baru lainnya yang mulai diterapkan pada tahun 2008. Strategi ini menggabungkan infrastruktur digital dunia dengan infrastruktur fisik dunia. Model komputasi baru ini dapat diterapkan pada infrastruktur dunia yang tertekuk di bawah beban lalu lintas yang padat, energi yang terbuang. Strategi ini berasal dari banyak tempat di seluruh IBM. Pada 1990-an, ada banyak proyek untuk menanamkan mikroprosesor di perangkat selain PC. Satu proyek menyelidiki penggunaan mikroprosesor dalam meteran listrik dan termostat di rumah-rumah. Pada tahun 1997, Komite Teknologi Perusahaan IBM merekomendasikan agar semua proyek yang berbeda ini dikonsolidasikan di bawah inisiatif yang disebut Pervasive Computing. Pada tahun 2000, Pervasive Computing menjadi salah satu usaha internal IBM yang disebut peluang bisnis yang muncul. Dalam aplikasi lain, IBM dipilih oleh Center Point Energy atau CNP, sebuah utilitas listrik yang melayani wilayah Houston untuk membangun jaringan pintar.
Setelah mengalami pemadaman listrik dan kerusakan akibat beberapa badai, CNP melihat bahwa teknologi jaringan pintar akan menjadi penghemat waktu dan uang. Proyek CNP melibatkan banyak bagian dari IBM. Manajemen data meteran berjalan di server IBM Blade Center dan dikelola oleh unit pengalih-dayaan strategis layanan global IBM. Proyek ini dikoordinasikan oleh tim akun IBM atau CNP. Selain itu, IBM telah meningkatkan prioritas untuk data dan analitik. Ini akan menjadi bisnis $20 miliar pada tahun 2005. Singkatnya, strategi solusi terintegrasi IBM terus berkembang, didorong oleh kemajuan teknologi komputasi dan peluang di pelanggan. IBM telah mengubah portofolionya dengan keluar dari bisnis perangkat keras dan mengakuisisi bisnis perangkat lunak dan layanan. Jika portofolio ini diperiksa sebagai portofolio bisnis otonom, IBM akan digolongkan sebagai konglomerat. Tetapi IBM tidak beroperasi seperti konglomerat. Sebaliknya, ini mengintegrasikan kemampuan dari semua bisnis ke dalam solusi yang menciptakan nilai bagi pelanggan. IBM Organization. Struktur organisasi IBM sebelum Gerstner memiliki orientasi geografis, didasarkan pada IBM Americas dan IBM World Trade Corporation yang melayani seluruh dunia. Posisi kunci di luar Amerika Serikat adalah manajer negara. Setelah menghadapi kesulitan dalam melayani pelanggan global, Gerstner menata ulang IBM menjadi unit bisnis global dan sekelompok industri global yang menghadapi pelanggan. Kelompok industri dimatrikskan di seluruh negara dan wilayah. Ada banyak perubahan pada strukturnya, tetapi tetap mempertahankan fondasi dasarnya yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan struktur dari IBM. Struktur yang ditampilkan pada gambar disederhanakan, tapi menangkap esensi dari niat IBM dan menggunakan judul yang lebih umum seperti outsourcing. Gambar ini mencerminkan desain 4 dimensi dari sebagian besar perusahaan solusi terintegrasi. Melaporkan pada CEO atau Office of the Chief Executive adalah fungsinya. Inilah adalah unit staf perusahaan yang sebagian besar anggotanya bekerja di lini produk, geografi, dan kelompok industri. Bagian belakang struktur terdiri dari lini produk untuk perangkat keras, perangkat lunak, beberapa solusi umum, dan layanan. Kelompok-kelompok ini merancang, mengirimkan, dan menjual produk mereka kepada pelanggan IBM. Unit bisnis global dalam kelompok produk ini adalah pusat laba. Ujung depan struktur didasarkan pada pelanggan yang dikumpulkan ke dalam kelompok industri seperti pelanggan jasa keuangan dan geografi. Kelompok industri yang berfokus pada 1000 pelanggan global tersebut menggantikan negara-negara sebagai blok bangunan pusat dari struktur penjualan dan distribusi. Dalam struktur 4 dimensi ini, produk adalah pusat laba. Kelompok industri bukan merupakan pusat laba penuh, tapi diukur berdasarkan laba kotor, yaitu pendapatan dan margin. P&L ditambahkan untuk geografi dan tujuan pajak, tetapi tidak berfungsi sebagai pusat laba. Pasar pertumbuhan dipecah sebagai wilayah terpisah sekitar tahun 2008. Perubahan besar pada struktur IBM ini adalah kelompok industri atau segmen pelanggan dan kelompok solusi yang dibagi di antara perangkat lunak dan layanan bisnis global. Grup-grup ini ditambahkan dan diberi tanggung jawab khusus untuk menciptakan solusi di seluruh unit bisnis. Alih-alih sinergi, mereka menciptakan apa yang disebut integrated solution. Grup-grup ini menciptakan solusi solusi yang menurut pelanggan berharga. Biasanya mereka bekerja dengan pelanggan utama dan solusi pengembangan kode. IBM menginvestasikan sekitar 30 hingga 35% dari anggaran R&D-nya dalam proyek mengembangkan bersama dengan pelanggan. Jenis solusi yang sama dikembangkan oleh layanan dan perangkat lunak bisnis global. Ketika solusi tersebut tidak spesifik untuk industri dan dapat dimanfaatkan di seluruh industri dan aplikasi, ini disebut solusi horizontal. Solusi seperti web hosting, bisnis sosial, dan seluler digunakan di semua industri. Tiap solusi, baik horizontal maupun vertikal, memiliki pemilik yang bertindak sebagai manajer produk dan mengelola solusi selama siklus hidupnya. Kemudian saya akan menjelaskan proses dari IBM itu sendiri. Perusahaan yang menerapkan strategi integrated solution adalah proses yang intens. Selain proses generik normal seperti manajemen rantai pasok,
Proses tersebut memerlukan modifikasi dan penambahan proses untuk mencapai tingkat koordinasi yang lebih tinggi. Integrasi solusi dan pengaturan prioritas memerlukan kelompok yang berbeda di seluruh perusahaan untuk mengumpulkan, menyusun, dan berencana lebih banyak informasi, dan selanjutnya mereka membuat lebih banyak keputusan. Proses tambahan ini bersama dengan grup industri dan pemilik solusi adalah ciri khas penyedia integrated solution. IBM mengintegrasikan semua bisnis dan fungsi ke dalam solusi melalui infrastruktur seluruh perusahaan yang sangat horizontal dan dapat dikonfigurasi ulang. Ini terdiri dari tiga bagian. Proses bisnis global yang umum dan stabil, tim yang dapat dikonfigurasi ulang dan diorganisir di sekitar portofolio peluang yang terus berubah, forum keputusan yang dapat dikonfigurasi ulang dan untuk menyelesaikan konflik dan menetapkan prioritas. Salah satu hal yang pertama dilakukan Gartner sebagai CEO adalah setelah mengubah struktur organisasi adalah menerapkan 13 proses bisnis global untuk menyatukan struktur tersebut. Semua manajer IBM menjalani program pelatihan 1 minggu tentang penggunaan proses horizontal ini. Organisasi multidimensi pada umumnya dan organisasi yang dapat dikonfigurasi ulang pada khususnya adalah proses yang intens. Mereka memiliki semua proses yang akan ditemukan dalam organisasi divisi ditambah beberapa lain, misalnya proses perencanaan unit bisnis seperti dalam organisasi divisi, ditambah segmen dan proses perencanaan regional, dan proses rekonsiliasi yang bekerja melalui keanggotaan yang tumpang tindih, dan kolaborasi. Badan pembuat keputusan yang dapat dikonfigurasi ulang ini menyelesaikan konflik yang tersisa. Penyedia solusi juga memproses secara intensif. Mereka memiliki proses pengembangan produk baru, ditambah proses pengembangan solusi baru, dan proses manajemen portofolio. Proses portofolio diperlukan karena semua produk, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan khusus harus bekerja sama secara terintegrasi. Ketika IBM meluncurkan mainframe baru, misalnya, ia juga harus meluncurkan perangkat lunak dan layanan baru yang kompatibel untuk menyelesaikan solusi. IBM bersaing tidak hanya berdasarkan produk per produk, tapi juga berdasarkan portofolio terintegrasi. Proses horizontal adalah kunci dari proses manajemen hubungan pelanggan. Dalam proses inilah semua rencana, prioritas, dan peluang pelanggan dimasukkan. Setiap kesempatan harus diakui dan tanggapan dimasukkan dari semua lini produk dalam waktu 24 jam. Manajer akun pelanggan adalah pemilik peluang dan mengkoordinasikan semua bisnis melalui tim akun yang terdiri dari tenaga penjualan dari semua bisnis. Untuk peluang besar seperti solusi, pemilik peluang dapat beralih dari manajer akun ke manajer segmen regional atau bahkan global, sehingga ukuran peluang disesuaikan dengan otoritas pemilik proses. Proses bisnis penting lainnya dalam IBM ini adalah proses manajemen proyek. Hampir semua pekerjaan dalam organisasi yang dapat dikonfigurasi ulang dilakukan sebagai proyek. Sistem manajemen proyek global yang umum sangat penting karena orang-orang dari seluruh dunia berpindah dari suatu proyek ke proyek lainnya. Unsur penting lainnya adalah bakat manajemen proyek. Setiap anggota tim harus memahami bagaimana proyek bekerja dan bagaimana bertindak sebagai anggota tim dan pemimpin. Kemudian reward system. Sistem penghargaan formal di IBM berdasarkan pada sistem bonus 3 tingkat. Untuk semua manajer di tingkat atas, kecuali dalam penjualan, bonus didasarkan pada kinerja perusahaan, kinerja unit, dan kinerja individu. Kriteria individu bersifat fleksibel dan menghargai partisipasi dalam tim bagi mereka yang menerapkan solusi Smart Planet. Tim penjualan dihargai berdasarkan pendapatan dari pelanggan mereka. Namun, pendapatannya tidak merata dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, metrik yang menentukan bonus adalah rata-rata pergerakan 5 tahun. Secara umum, sistem bonus jalan dengan strategi solusi. Bagian lain dari sistem penghargaan adalah proses promosi. Seperti biasa, promosi didasarkan pada kinerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Kriteria tersebut juga mencakup seluruh rentang kinerja. Manajer yang bekerja dengan baik dalam tim, fokus pada pelanggan, dan bekerja dengan baik pada solusi adalah orang-orang yang akan dipromosikan.
Kemudian people. Beberapa HR mendukung strategi solusi. Penguasaan bergilir adalah hal biasa di antara para pemimpin IBM. Akronim IBM sering diterjemahkan sebagai "saya telah dipindahkan". Transfer ini menghasilkan jaringan pribadi yang sangat penting untuk berkolaborasi lintas unit dan menciptakan solusi. Mereka memberi manajer pemahaman lengkap tentang banyak komponen yang membentuk solusi Smart Planet. Manajer tahu lebih banyak dari sekedar unit mereka. Kemudian dapat disimpulkan IBM telah menciptakan sebuah organisasi yang dapat menggabungkan produk perangkat keras, sistem perangkat lunak, dan layanan dari berbagai jenis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Bagian penting dari organisasi ini adalah segmen pelanggan industri yang menciptakan solusi Smart Planet. Pemimpin segmen industri pelanggan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua unit untuk menghasilkan solusi. Aspek kunci kedua bagi organisasi adalah proses global yang umum, kuat yang menyatukan organisasi, serta perakitan dan pembongkaran tim yang cepat untuk menanggapi peluang. Organisasi IBM mengambil portofolio dari apa yang seharusnya menjadi konglomerat dan menggabungkan kembali komponen untuk menciptakan nilai bagi pelanggan.